thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu, neurosis disebut juga pembelahan replikasi. 1. Profase. Ciri-ciri profase pada pembelahan mitosis adalah 1. Kromosom mula-mula terlihat sebagai benang-benang kromatin yang tipis dan panjang. 2. Benang kromatin menjadi kromosom, lalu kromosom ganda menjadi 2 kromatid tetapi masih melekat dalam 1 sentrometer. 3. Membran nukleus dan nukleus menghilang satu bagian. 2. Metafase. Pada metafase tahap ini ciri-cirinya 1. Melekat pada serabut gelombang melalui sentrometernya dan bergerak menuju bidang ekuator. 2. Serabut-serabut gelombang tampak makin jelas. Metafase pada anafase ciri-cirinya yaitu 1. Sentromer membelah diri menjadi 2 masing-masing dengan 1 kromatid. 2. Tiap kromatid bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan karena adanya pengaruh enzim. 3. Pada akhir anafase semua telah sampai pada masing-masing. 4. Telofase. Dan terakhir pada tahap telofase. Ketika tahap ini terjadi, ciri-cirinya yaitu kromosom-kromosom yang ada di tiap-tiap kutub menjadi menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin yang tipis. 2. Serabut-serabut gelondong menghilang, terbentuk membran nukleus dan nukleolus sehingga terbentuk pada nukleus baru. Terjadi penebalan pada plasma di bagian ekuator yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. 1. Meiosis 1. Selanjutnya pada pembelahan meiosis yaitu pada meiosis 1 berlangsung tahap-tahap profase 1, mefase 1, anfase 1, dan teonase 1. Profase 1 ciri-cirinya yaitu 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. 2. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. 3. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan saudara. B. Metafase 1. Ciri-cirinya yaitu kromosom masih dalam bentuk homolog bergerak ke arah bidang ekuator dan menggantung pada serabut digendong melalui sentromernya. C. Anafase 1. Pada tahap ini, ciri-ciri kromosom-kromosom homolog berpisah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. D. Telofase 1. Ketika tahap ini terjadi, ciri-cirinya yaitu 1. Kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali. 2. Membran inter terbentuk kembali menghilang kromosom. Telofase 1. Ketika tahap ini terjadi, ciri-cirinya yaitu 1. Kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali. 2. Membran inter terbentuk kembali mengelilingi kromosom. 3. Serabut gelondong menghilang dan sel membelah menjadi 2 sel anak. Meiosis 2. Pada meiosis 2 mirip dengan mitosis, terdiri atas tahap-tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telefase 2. Profase 2 pada tahap ini ciri-cirinya yaitu 1. Diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. 2. Setiap pasang sentriol kemudian bermigrasi menuju sisi sel yang berlawanan. 3. Pada fase ini mikrobutul membentuk spindle dan membran inti. 4. Nukleus juga lenyap dan kromosom berubah menjadi kromatin. B. Metafase 2. Ciri-ciri tahap ini adalah serabut gelendong terbentuk kembali. Kemudian kromosom bergerak menuju ekuator dan melekat pada serabut-serabut gelendung tersebut melalui sentrometernya. C. Anafase 2. Ketika tahap ini terjadi, ciri-cirinya sentromer membelah menjadi 2 dan berpisah sambil menarik tiap-tiap kromatik sebagai suatu kromosom penuh menuju kutub yang berlawanan. D. Telefase 2. Pada tahap ini ciri-cirinya yaitu 1. Kromosom menyebar dan berubah menjadi benang-benang kromatin. 2. Membran nukleus
terbentuk kembali, demikian juga dengan nukleus. 3. Sitoplasma membelah menjadi 2 bagian yang sama sehingga pada akhirnya terbentuk 4 sel anak haploid atau mengandung kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Terima kasih.